Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Pagi ini kita membahas tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Kita lanjutkan pagi ini ayat ke-46 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini sesungguhnya mereka menemui Tuhan mereka dan sesungguhnya mereka kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya di ayat yang sebelumnya telah disebutkan bahwa wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu sungguh teramat berat, kecuali yang tidak berat adalah bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka nanti di akhirat, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Di sini ada perbedaan para ulama tafsir dalam menafsirkan kata yazunnun. Secara bahasa yazunnun artinya adalah menduga keras atau prasangka. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa tingkatan dari kepercayaan itu. Yang pertama disebut dengan waham. Waham yaitu kepercayaan di bawah 50%. Hanya sedikit mempercayai dan banyak yang tidak mempercayai. Jadi kadar ketidakpercayaan itu lebih tinggi dari kadar kepercayaan. Yang kedua adalah syak. Syak adalah kadar kepercayaan dengan kadar ketidakpercayaan itu sama, berimbang. Jadi hanya percaya 50%. Saparo picayo, saparo indak itu syak. Kemudian yang ketiga, kadar kepercayaan itu lebih kuat atau lebih banyak dari tidak percaya. Itu yang disebut dengan zan. Dipicayonya lebih banyak daripada ndak picayo. Yang keempat, yakin. Ini yang percaya penuh, full, 100% percaya. Jadi secara bahasa yazunnun ini masuk ke tingkatan yang ketiga.
kepercayaan yang melebihi 50%. Makanya diartikan yazunnun itu dengan menduga keras. Di sini ada 3 pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan yazunnun. Yang pertama adalah menafsirkan yazunnun dengan yuqinun. Nah, ini yang diambil oleh pengarang tafsir Jalalain. Yazunnun menduga keras artinya adalah meyakini. Kenapa yazunnun diartikan dengan yuqinun? Karena mulaku rabbihim diartikan dengan hari kemudian. Jadi kalau yuqinun kita pahami sebagai hari kemudian, sedangkan hari kemudian itu adalah salah satu dari rukun iman. Mempercayai hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman. Dan iman itu harus penuh, yakin 100%. Kalau tidak yakin, tidak sah keimanan seseorang. Jadi karena itu, yazunnun diartikan dengan yuqinun, meyakini. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengartikan mulaku rabbihim ini dengan mendapatkan ridha Tuhan. Jadi kalau mulaku rabbihim diartikan dengan mendapatkan ridha dari Allah, maka yazunnun tetap diartikan dengan menduga keras. Apa sebab? Sebab tidak seorang pun manusia yang meyakini bahwa nanti di akhirat dia akan mendapatkan ridha dari Tuhannya. Tidak seorang pun yang meyakini, tidak ada orang yang memastikan bahwa nanti di akhirat pasti mendapatkan ridha Tuhan. Tapi banyak, berharap, sangat berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengartikan mulaku rabbihim itu dengan tetap hari kemudian. Dan yazunnun diartikan dengan menduga keras, tetap dengan makna asalnya. Alasannya apa? Ini membuktikan bahwa Allah itu menoleransi adanya kadang-kadang timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita berkaitan dengan objek keimanan. Jadi kadang-kadang tanpa kita sengaja atau karena was-was dari setan, tiba di hati kita tadi itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang objek keimanan tadi itu. Seolah-olah bakucak balik keimanan tadi itu. Iya kalah ya, kepikir balik. Jadi sepanjang pertanyaan tadi tidak sampai menyebabkan iman seseorang itu turun kepada derajat sa', kalau hanya sampai zan, itu masih ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 3 pendapat yang ketiga tentang makna allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi kalau dalam tafsir Jalalain pengarang memilih yazunnun dengan makna yuqinun. Menduga keras artinya adalah maksudnya meyakini bahwa mereka pasti menemui Tuhan mereka. Artinya apa? Mereka pasti akan menempuh, akan memasuki kehidupan akhirat nantinya. Pasti menemui hari kemudian. Wa annahum ilaihi raji'un,
dan sesungguhnya mereka kembali kepada Tuhan mereka nanti di akhirat, fil akhirati fayajaziyahum, lalu Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa sholat itu tidak berat bagi orang yang meyakini akan adanya hari akhirat, bagi orang yang meyakini akan menemui Tuhannya. Karena orang yang meyakini adanya hari akhirat, dia sudah merasa berharap akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbayang balasan nanti di akhirat itu, terbayang nikmat nanti di akhirat yang akan diterima, maka melaksanakan amal ibadah tadi tidak terasa bare dulu, dan terasa ringan. Samonya itu seorang mahasiswa contohnya ndak kebayang dia nanti akan menjadi sarjana. Dengan ada bayangan seperti itu tadi, maka melaksanakan perkuliahan, membuat tugas perkuliahan itu tidak terasa bare. Kadang-kadang batanggang malam. Atau contoh lain, seorang yang sedang merantau, tabayang dia akan keberhasilan, nanti akan menjadi orang sukses, maka bakarajo siang dan malam itu bekerja keras, banting tulang peras keringat, itu kadang-kadang tidak terasa berat. Jadi itu alasannya Bapak Ibu, kenapa orang yang meyakini hari kemudian atau menduga keras akan mendapatkan ridha dari Allah, tidak merasa berat untuk melaksanakan ibadah sholat. Ditara ringan ibadah sholat tadi itu. Bayang dinyo nanti di akhirat, kalau kita rajin di dunia ke beribadah, rajin sholatnya, beramal soleh, insya Allah mendapatkan ganjaran kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat. Jadi jangan lebih nak kurang tadangai. Jadi itulah satu ayat yang kita bahas, walaupun ringkas, mudah-mudahan bisa kita ambil isinya. Jadi kalau seandainya merasa terasa bare di kita beribadah itu, terasa bare bagi kita untuk melaksanakan amalan-amalan, baik itu yang baik, yang wajib maupun yang sunat, maka bayangkanlah hari akhirat itu. Yang pertama dibayangkan siksaan neraka. Tabayang kalau kita malas beribadah, tidak beramal, bayangkan siksaan nanti di neraka. Betapa dahsyatnya, betapa ngerinya azab yang ditimpakan kepada orang yang malas, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bayangkan kenikmatan di surga, balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka insya Allah itu akan menjadi motivasi untuk menjadi yang mendorong kita untuk bersemangat beribadah, melaksanakan amalan-amalan baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Demikian tafsiran dari ayat ke-46 surah Al-Baqarah. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.